Jangan pernah membantah apa keinginan suami, kecuali disuruh bermaksiat kepada Allah, wajib untuk dibantah. Tapi kalau untuk urusan keinginan suami, terima. Ibu lagi goreng tempe, dipanggil, ayah, loncat bu, jangan lari, loncat, siap darling. Betul pak? Tenang pak, gue bahagiain lo. Apalagi kalau udah urusan mau sholat, habis mandi pakai cuman kembengan doang, pakai anduk, habis itu ditiban sama mukena. Malaikat nggak mau nengok, pakai dulu bajunya. Apalagi kalau dibuka anduknya, ya Allah, mending muda nak nenek-nenek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini kira-kira kita sampai jam berapa Pak Haji? Pak Hajinya seserian wae. Sampai pagi nih. Sampai pagi. Udah setengah 12. Lapar nggak? Tadi bilang kagak, sekarang lapar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita ini kadang suka malu kalau hadir acara maulid. Betul Pak, malu kita. Hari ini kita terima nikmat dari Allah, pulang kita bawa berkat. Ingat nggak Nabi SAW? Setelah dakwah, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, wajah berdarah-darah. Dengan penuh yang namanya dalam keadaan disiksa sama manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kita pulang dari sini bawa senang, bawa berkat, bahagia. Malu kita kadang ketemu sama Nabi ini, malu kita. Tapi ini adalah buah keberhasilan Nabi Muhammad SAW untuk menyenangkan umatnya. Ini baru dunia, belum akhir. Ini orangnya nggak ada, yang kita lagi peringatin kan nggak ada di tengah-tengah kita. Tapi tatkala bacanya maulid, Nabi turun, kita mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Coba bisa lihat. Keberkahannya kebawa sampai gini hari. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa merayakan maulid? Maulid itu Nabi berkahnya dari mana? Kalau kita sebagai orang tua, ada berkahnya buat anak. Guru ada berkahnya buatmu, buat murid. Tapi kalau Nabi, berkahnya untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Semua diberikan keberkahan. Tahu anjing? Tahu anjing nggak? Najis apa haram? Haram. Najis apa haram? Najis. Najis apa haram? Dua-duanya. Anjing. Lo kok ketawa sih orang ngomongin anjing juga? Saya nggak ngomong kotor, anjing. Dalam satu riwayat, Nabi SAW ingin di jalan peperangan bersama para pasukannya. Saat Nabi berjalan, Nabi dari kejauhan melihat ada ibunya anjing sama anak-anaknya lagi nyusu sama ibunya. Saat pasukan ingin lewat, anjing ini ngerasa ketakutan. Takut luar biasa. Sampai anaknya ditinggal. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihatkah itu ada anjing? Lihat wahai Rasulullah, jaga dia, jaga anjing itu, jangan sampai dia merasa terusik atas kedatangan kita. Lewatnya kita jangan sampai terusik. Sayyidina Abu Bakar turun dari kuda, jagain anjing, suruh minggir, semua jalannya agak lebih ke tengah, jangan ganggu, anjing ini sedang menyusui anak-anaknya. Anjing mendapatkan kasih sayang dari Nabi SAW. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kalau anjing aja dapat rahmat, anjing aja udah dapat syafaat. Tahu nggak yang bikin kita nggak dapat syafaat? Tahu nggak? Ibadahnya kita nggak benar.
baca Qur'annya kagak, sholat dientar-entarin, sholat kagak, baca Quran kagak, begitu sakit, ya Allah, geblek lu. Pantas nggak tuh? Pantas nggak? Terus tiba-tiba begitu sehat kita sholat, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Kita ibadah kagak, minta doa masuk surga, rezeki banyak. Kita masuk surga juga mau ngapain? Mau ngapain? Karena ibadah. Lah ibadah kita belum tentu diterima. Ibadah kita sholat 5 waktu. Di dalam sholat itu ada 3 kriteria. Di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria. Yang pertama, sholat itu syariat. Yang kedua, hakikat. Syariat, begitu dengar Allahu Akbar, berbondong-bondong ambil wudhu, sholat. Itu syariat, ketentuan, kewajiban. Kalau kita ngelihat rumah orang terbuka pintunya, ada orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Ini lagi ngapain ini orang? Lagi ngapain? Hakikatnya sholat, kelihatannya Yang ketiga nih Pak Bu, yang nggak pernah kita rasain, makrifat. Hati sama pikiran ini nyampe nggak kepada Allah? Kalau 3 kriteria ini kita nggak berhasil di dalam sholat kita nggak diterima sama Allah. Nggak diterima sholat kita. Ma'rifatnya gimana mau dapat ketentuan? Tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu, beliau dibunuh dalam keadaan apa? Lagi ngapain? Sholat. Sayyidina Ali dibunuh lagi dalam keadaan apa? Sholat. Mereka lagi sholat saat dibunuh, terusin sholatnya sampai selesai. Begitu nengok ngeliat, ini kapan nyampainya pedang ini, bisa masuk kapan sampainya? Enggak berasa lagi sholat, hati sama pikirannya fokus kepada Allah. Kita jangan pedang, nyamuk bikin susah. Betul nggak? Belum garutnya lagi, yang kaki sini, yang kaki sini, repot kita. Yang begini kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Belum lagi Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Itu kan kita udah berikrar di hadapan Allah. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, kurbanku, umrahku, hajiku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Dompet ngegeletak kita ingat. Kompor belum dimatiin tahu. Lukisan miring ketahuan. Luar biasa. Ini kira-kira begini sholat kita diterima apa enggak? Bukan berarti saya ngomongin ini kalian berhenti sholat, bukan. Kita tahu sholat kita ini nggak benar, ibadah kita ini nggak mampu kayak para sahabat, sholat kita nggak mampu kayak para tabi'in, enggak kayak orang-orang soleh, enggak. Tapi satu keinginan kita, ibadah kita pasti akan diterima oleh Allah, yakin. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebayang kita cuma rukun doang, nggak bakal diterima kita. Karena di dalam sholat wajib ada sunnah, pasti sunnah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Kurang baik apa Nabi Muhammad kepada kita? Semua diberikan. Ummati, ummati, ummati. Yang dipikir hanya umat. Emang dasar kita yang dablok, gak punya otak. Hahaha. Mikir lu, mikir. Saya lagi ngomel ini. Ketawa lu. Ngomelnya lucu ya? Apa ngomelnya ganteng gua? Boleh kan Pak Haji ngomong begitu? Boleh Pak. Ganteng gak saya? Kalau perempuan mah jawabannya pasti enak, laki yang paling enak. Saya ganteng gak? Ini gak bakalan bilang enggak. Ngerasa saingan dia sama gua. Hidung dari samping dilihat mantep. Lihat aja tuh Pak tuh. Tuh Bu tuh. Kayak prosotan kan? Alhamdulillah Bu, sayang sama Bapak. Bohong. Saya mau bilang cinta ada pembuktian nggak? Setiap cinta ada pembuktian nggak? Ada pengorbanan nggak? Harus ada.
Kalau kata orang Ciawi Lor, love is blind. Ngerti nggak lu? Was-was aja lu. Aki-aki mah mesem-mesem aja, hawa apa? Cinta itu kotok. Ini benar-benar. Yang jauh dekat, yang gembrot dibilang, nggak dibilang gendut, nggak dibilang apa? Semok. Betul nggak? Cinta membutakan semuanya. Dan cintanya manusia sama manusia yang lain ada batasan. Betul nggak? Ibu cinta sama bapak? Bohong. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Mendingan ngitungin warisan, Habib. Bapak, Pak, cinta nggak sama ibu? Ibu mati, bapak mau nggak nemenin di liang lahat? Mendingan gue cari yang mudaan, Bib. Betul. Cintanya hamba ke hamba yang lain tuh semua ada batasan. Tapi cintanya Allah kepada Nabi, Nabi kepada kita nggak ada batasan sampai yaumil qiyamah, nggak ada batasannya. Semua yang diperjuangkan untuk umat, yang dipikirin umat untuk berkumpul di dalam surga bersama umat, itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu mau masuk surga, Bu. Ngimpi. Surga tuh banyaknya laki-laki, ibu. Suami-suami ibu masuk surga, ibu belum tentu. Karena di neraka paling banyak tuh perempuan. Nanti lo sadar. Betul nggak, Pak? Di surga banyakkan laki-laki kan? Kenapa? Teraniaya. Kelihatan nih muka-muka teraniaya loh. Bu, ibu mau dikumpulin di surga nggak sama bapak? Bapak nggak mau. Lu di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Betul nggak, Pak? Bidadari banyak yang lebih cantik kan, Pak? Banyak nggak? Lu main-main sama Ustadz Fauzan sama gue, insya Allah lu ketemu bidadari cakep lu. Emang nggak capek ketemu bini begini lagi? Kiai, maafin nih Kiai, nggak apa-apa ya Kiai ya. Ibu, sayang. Enak nggak dibilang sayang? Bapak nggak pernah? Enggak. Parah lu Pak lu. Kan gue malu Pak. Parah jadi. Bu, cinta. Ya Allah, enak ya dengernya ya. Maaf Pak, saya dipanggil sama istri sayang Pak. Demi Allah, manggil saya tuh sayang. Ya gimana nggak sayang, orang modelnya begini. Limited edition ini. Dia percaya. Ini lahirnya 1000 tahun sekali. Bu, ibu mau dapat surga enggak? Taat sama suami. Peringatan maulid kayak gini nih saling ngingetin, Bu. Ibu punya suami, surganya kuncinya ibu tuh, surga kuncinya ada sama suami. Jangan galak-galak sama suami. Jangankan di dunia, ibu galak, kunci nggak bakal dibukain, ibu masuk ke dalam rumah. Ditulis di depan pintu, awas istri galak. Betul. Benar nggak Pak? Istri kepada galak nggak Pak? Galak? Masa Pak? Ih. Untung istri gue mah baik, sayang banget sama saya. Nggak pernah tuh Bu minta duit kayak apa, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Orang gue ini nggak punya. Pak, kalau istri mau berbakti kasih ya, kasih, jangan nggak diizinin. Kalau dia lagi pengen pijitin bapak kasih. Boro-boro Habib mah. Istri Habib mah enak. Jujur Bu, istri saya nih hari ini dari pagi sampai gini hari ada 4 jadwal. Ini saya pulang, istri saya tuh pasti bakal belum tidur. Nungguin saya, udah dandan, udah cantik. Ya lo ngiri. Bini lo gak begitu kan lo?
Istri saya begitu pulang udah dandan rapi, tidurnya di depan Bu, gak bakal masuk kamar sebelum saya pulang. Begitu saya buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia bangun. Maafin sayang, ketiduran katanya. Oh iya nggak apa-apa, diambilin jubah imamah. Bini-bini gua lu apa? Wahwe. Nah yang gua ceritain bini gua, kecuali bini orang. Irian aja. Diambil imamah, diambil jubah, dibawa masuk ke kamar. Saya duduk di ruang tamu, diambilin baskom isi air hangat, kaki saya dicelupin di situ, hangat ya Allah, enak Pak. Sambil dipijitin tuh kaki, ya Allah. Saya minta sama Allah istri saya pinjam lagi di sorga. Kok nggak ada yang hamil lo? Cemburu amat lu. Dipijitin Pak kaki saya. Istri ya Allah Pak, istri saya boro-boro duit, minta nggak pernah sama sekali. Sambil pijitin, capek sayang, capek. Emang berapa jadwal hari ini? 4 sayang. Amplop di mana? Ngasih. Dia nggak demen duit, demen amplop. Masya Allah. Ya emang perempuan kan butuh banyak modal, betul? Ya cantik kan pakai modal Habib. Eyeshadow aja udah 125, lipstiknya aja 200, belum blush onnya 75, krim siang, krim malam, toner, sabun satu paket 375. Habib tahu banget bini gua begitu. Tapi emang cantik itu luar biasa Pak. Pak jujur ya, jujur. Bapak capek, keluar dari pagi sampai malam, ngelihat istri sampai di rumah pulang cantik banget. Capek hilang nggak? Hilang capeknya? Hilang. Ditaruh di pagar rumah. Tanya aja ke Yaan. Yaan kalau pulang melihat istri, ya Allah, denok, demplon. Senang kita melihatnya, betul Pak? Ini dandan cuma mau kondangan, arisan, lipstik sampai muter dipakainya, bedak sampai 5 cm digebuk-gebul. Kelewatan lu. Bu, masuk surga mau nggak? Dandan depan suami, dandan depan. Kalau jalan kondangan biasa aja dandannya. Senang amat lu. Ya Bu ya, dandan depan. Suami pulang kerja, ibu udah cantik, udah wangi, udah bersih, rambut diriap, ketemu bapak, hai. Senang gak Pak? Senang, walaupun kutu kecoa yang keluar. Senang, kenapa? Itu Nabi ngajarin kita tuh bagus. Urusan rumah tangga juga kita ditatain sama Nabi. Ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Di dalam rumah tangga kalau nggak ada Nabi hancur rumah tangga kita. Alhamdulillah di dalam rumah tangga ini Nabi ngajarin kita, di dalam rumah tangga itu diajari. Semua kita diajari. Ibu nih banyak aturan Bu. Istri ini paling banyak aturan. Kalau suami mah aman. Nggak ada hadisnya. Jika ada suami durhaka, jangan diterima amal ibadahnya. Nggak ada Pak, nggak ada. Suami nggak ada yang durhaka istri. Malaikat Jibril mengatakan apa? Ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Doanya ada 3, salah satunya doa, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tuh, nggak ada. Ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang suami yang durhaka kepada istrinya. Nggak ada. Hadisnya cuma sampai di situ doang. Betul nggak Pak? Orang di sini mah bapak-bapak baik, bapak-bapak soleh, tapi bohong. Bu, sorga banyaknya laki-laki, neraka banyaknya perempuan. Kenapa? Mereka yang durhaka sama suaminya. Jadi istri itu sebenarnya paling gampang Bu. Sholat 5 waktu jalanin, yang wajibnya jalanin. Baca Quran, puasa, bulan Ramadan, haji, itu jalanin. Sunnah nggak dijalanin nggak apa-apa, yang penting taat sama suami. Apa kata suami? Iya. Jangan pernah membantah apa keinginan suami.
kecuali disuruh bermaksiat kepada Allah, wajib untuk dibantah. Tapi kalau untuk urusan keinginan suami, terima. Ibu lagi goreng tempe, dipanggil, ayah, loncat bu, jangan lari, loncat, siap darling. Betul pak? Tenang pak, gue bahagiain lo. Bu, ibu lagi ngaduk nasi, dipanggil ayam, siap, lari bu. Ibu lagi nyambel, lagi ngulek cabe, dipanggil lagi, darling. Gimana caranya bib? Tangan pedas, tarik suami di atas cobek, pedas-pedas lo. Coba ini cara satu ngebahagiain suami aja bu, ngebahagiain aja. Ibu setiap bangun tidur senyum, sedekah senyum, mau nyediapin makan senyum, sore ketemu lagi senyum, malam mau tidur senyum. Besok ibu pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah iya, orang kagak pernah biasa senyum, toto senyum tiap hari. Betul nggak pak? Bu, senyumnya seorang istri itu ketenangan buat suami. Senyum kagak. Coba kalau lagi baru-baru kawin, ya elah, seneng banget cubit-cubit, ya elah, genit amat lu ah. Lu ngapain tong, lu ketawa aja lu tong, lu ngerti kagak lu? Tutup kuping. Anak siapa sih nih? Gini hari belum tidur banget ah. Pokoknya kalau ngundang saya, tolong bagian midnight anak ditidurin, nggak juga dikasih antimo, nggak bisa juga cekek lehernya. Jangan paeh. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ibu, saya ngomong kayak gini karena saya sayang sama wanita, karena ibu saya seorang wanita. Saya ingin berkumpul bersama orang tua, ibu, istri, pengen kumpul di dalam surganya Allah. Bu, yang sabar ngadepin suami, apalagi musim kayak corona kemarin. Ya Allah bu, rezeki betul ya pak ya, ekonomi turun, mau dagang nggak bisa, modal betul, beak, ngamak sarwa baik. Ibu jangan nuntut banyak-banyak. Kalau ibu lipstiknya udah habis, udah sampai di pantatnya, tuh sambil ngorek, sambil pakai di depan suami, ayang, lipstik, sambil korek. Suami nggak punya duit, cuman 3.000, ambil, alhamdulillah. Beli apa nih kan gak cukup ya, beli lipstik gak cukup kan? Gak cukup 3.000, ambil Fanta kulum-kulum. Merah-merah juga kan bibirnya pak. Alhamdulillah. Caranya mudah buat nyenengin, karena istri itu banyak aturan di dalam berumah tangga. Apalagi ibu sekarang nih pakai jilbab semuanya. Maaf nih pak, saya ngomong istri ya, soalnya bapak-bapak di sini sih orang-orang ahli sorga. Amin. Bu ibu di sini sekarang pada pakai jilbab, besok lagi nyapu lepas kerudungannya, nyapu depan rumah ini bib, itu pohonan itu hamba Allah, makhluknya Allah, debu makhluknya Allah. Ibu kelihatan aurat, itu akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Cicing wae, dengerin gak nih? Besok mau nyapu pakai kerudungannya, rapet pakaiannya. Kenapa? Nyelamatin suami, jangan tambahin beban. Makanya suami jarang mau ikut istri ke sorga. Kenapa? Di dunianya aja udah nyusahin. Bu, saya lewat Ciawilor, acara siang, saya ngeliat pak, ibu-ibu pakai bawa motor, pakai kerudungan, rapet banget, pakai tangan segini kaosnya, pakai celana 7/8. Lu ngajar di mana itu? Gak boleh, jangan. Apalagi kalau udah urusan mau sholat, habis mandi pakai cuman kembengan doang, pakai anduk, habis itu ditiban sama mukena. Malaikat nggak mau nengok. Pakai
pakai dulu bajunya, apalagi kalau dibuka anduknya, ya Allah, mending muda, nak nenek-nenek buka ngelambiar aja semuanya. Jangan, nggak boleh, malu. Ibu kondangan telanjang bulat mau? Malu nggak? Ini kan ada malaikat kanan kiri ibu, ada malaikat. Pakai bajunya yang rapi, pakai mukenanya, salat menghadap Allah. Allah juga respect sama kita. Allah mau dengar apa permintaan kita. Ini kita semua maunya di hadapan Allah. Pak, bilangin istri, ya Pak, ingetin karena ini tugasnya suami. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Perkumpulan yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita dijadikan hamba yang diwajibkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.